Oke, kali ini gue bakal mau quick review MacBook Air 2020. Dan nanti di akhir video gue juga akan membandingkan dengan versi sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Oke, kita langsung mulai aja, tidak perlu berlama-lama. Yang pertama kita langsung buka isi paket atau isi dari box Mac-nya. Oh, ini untuk Mac-nya sudah dikeluarkan ya. Jadi ini bukan unboxing. Oke, kita lihat dulu dalamnya. Ada apa saja. Oke, yang pertama ada ini buat melindungi Mac-nya, sama apa tuh, cover. Lalu sini busa untuk melindunginya, biasa normal. Lalu di sini ada kartu garansi dari Design by, saya kebaca nggak ini, Design by Apple in California. Oke, kita buka. Yang pasti ini adalah kartu garansi, buku manual, dan seperti biasa yaitu stiker. Stikernya, jadi kalau kita beli Mac atau iPad atau ini pasti ada stikernya, bisa kita tempel di mobil, di motor, dimana aja. Oke, ini kartu ucapan aja kita beli sama garansi. Ini buku manual pastinya. Dia ada bahasa Inggrisnya yang ini, bahasa Indonesia, dan petunjuk ringan lainnya seperti apa ini, spesifikasi gitu. Oke, udah itu aja mungkin. Dalamnya sudah kosong. Oh ya, untuk chargernya sendiri dia seperti ini, sudah dikeluarkan juga. Chargernya dia menggunakan sistem Type C. Charger dia ukurannya enak ya, dia nggak seberapa panjang dan kepalanya juga nggak panjang, dan dia tuh udah untuk apa tuh, versi Indonesia ya Pak, colokan Indonesia tuh udah cocok, nggak perlu beli adapter tambahan gitu kayak di versi sebelumnya. Nanti kita bakalan membandingkan antara keduanya ya. Oke, jadi inilah dia MacBook Air 2020. MacBook Air ini yang versi 13 inci. Kali ini gue bakal mau bacain dulu spesifikasinya. Yang pertama, dia memiliki layar backlight LED Retina sebesar 13,3 inci, diagonal dengan teknologi True Tone 2560x1600 pixel. Lalu dia menggunakan chipsetnya Intel Core i5 quad-core 1,1 GHz dengan CHL 3 sebesar 6 MB dan turbo boost hingga 3,5 GHz. Memorinya LPDDR4X x 3733 MHz sebesar 8 GB. SSD-nya berbasis PCIe sebesar 512 GB, menggunakan grafik kartu Intel Iris Plus. Lalu dilengkapi dengan dua port Thunder 3 USB Type-C yang mendukung I/O berkecepatan tinggi dan video out. Lalu ada jack phone, speaker stereo, Touch ID, Magic Keyboard backlight berukuran penuh, Wi-Fi 802.11 AC dan Bluetooth 5.0, kameranya HD, macOS yang terintegrasi, dan ukuran yang beratnya adalah 016-063 x 1197 x 8,36 inci dan beratnya sekitar 1,29 kg. Oke, sekarang kita mulai saja review MacBooknya. Pertama-tama kita bakal review dari pengoperasian Google atau nonton video. Oke, di sini kita ngeklik video, coba seberapa bagus layar ini untuk kita nonton video, dan juga speakernya. Oke, ini kita coba contoh videonya untuk YouTube. Kita dekatkan dulu layarnya. Oke, ini untuk kalau gue lihat sendiri sih ini jernih ya. Kita ganti setting dulu ke settingannya ke 1080 aja. Ganti ke 1080 agar lebih maksimal gitu. Oke, dia loading dulu karena kita ganti ke Full HD 60 fps. Oke, loading dulu nih, wifi nya agak nge-lag ya. Oke, sambil nunggu loading, oh udah nih. Jadi punya ini ada masalah trouble di sini. Oke, ini kita lihat saja videonya. Jadi
ya jernih gitu, gak, jadi enak banget sih buat nontonnya, apalagi dia dengan bezel yang tipis jadi membuat mata tuh enak gitu. Maka untuk speakernya bisa didengar seperti ini. Lihat, jadi starter mesinnya ya, tuh dia tidak menyala ya speedometernya. Ya itu jaringannya agak ngelek, jadi tadi ada terputus di YouTube. Tapi kalau kita ganti ke 360p pasti suaranya bakal lancar. Kita ngetes suaranya aja, nggak usah gede-gede resolusinya. Oke. Tapi kalau yang di sini nyala seperti ini. Oke, itu dia kualitas dari speakernya. Dia bassnya dapat, semuanya dapat pastinya. Ya sudah pasti lah ya, MacBook bagus ya. Oke, sekarang kita nyoba untuk ngetik-ngetik Microsoft Word. Apakah SSD ini benar-benar kencang? Microsoft Word dia mulai. Kita ke blank dokumen pastinya. Kita bakal tes ngetik seberapa enak ini. Oke, kita ke full screen aja ya. Kita ke blank dokumen. Oke. Kita coba sekarang, kita nyoba ngetik. Oh, ini kecilan tulisannya. Oke, keyboardnya sendiri dia sangat enak ya. Untuk ngetik-ngetik tidak perlu ditanya, sangat enak. Seperti ini, saya ngetiknya nih antara touchnya dan ini tuh rasanya gimana ya, di jari tuh enak dan empuk gitu sih. Nanti gue bakal bandingin sama yang versi sebelumnya pasti ya. Oke, tes aja kita di sini. Oke, jadi kesimpulannya ya enak gitu. Gak ada. Oke, keyboardnya ini enak, bener-bener enak banget. Dan nanti kita bakal bandingkan. Oke, untuk kualitas kameranya dia sudah HD tadi ya, tapi kita nggak cek di sini. Nanti aja kita bakal langsung aja kita bandingkan dengan versi sebelumnya. Oke, mungkin kita bisa sedikit ini bermain GarageBand. Ciri khasnya di setiap Mac biasanya ada. Oke, kita bisa dengar kualitas suaranya jadi enak ya. Oke, kali ini kita bakal bandingkan keduanya di MacBook Air 2020 dengan versi sebelumnya. Yang pertama, kita dapat melihat dengan jelas bahwa ukuran yang 2020 ini lebih compact dan juga bezelnya tuh lebih tipis, jadi ya lebih modern gitu ya, bezelnya nggak terlalu tebal. Lalu backlight keyboard sama-sama punya. Untuk touchpadnya lebih gede yang versi baru, bezel LCD-nya lebih tipis yang baru juga. Untuk nonton nih, kita bisa lihat ini sama-sama ya, ini sama-sama cahayanya penuh dan YouTube-nya disetting ke Full HD. Kita bisa lihat perbedaannya. Kita tidak perlu pakai suara terlebih dahulu di sini. Oke, kita putar. Oke, kita video ini Full HD 60 fps. Terlihat bahwa layar dari MacBook Air yang 2020 itu terlihat jauh lebih tajam daripada yang versi sebelumnya. Oke, mungkin koneksinya agak bermasalah, wifi-nya, jadi YouTube nggak nge-lag untuk nonton Full HD. Jadi begitu mungkin untuk layar untuk nonton film. Lalu bagaimana dengan tes speakernya? Apa bedanya? Oke, berikut ini. Oke, setelah ini saya akan membandingkan kualitas audio dari keduanya. Mula-mula kita setting terlebih dahulu, volumenya penuh ya, di sini full dan sama ini juga full. Di YouTube-nya juga full, di sini juga full. Kita mulai dari yang ini dulu ya. Yang MacBook yang baru. Kita akan seperti ini. Kau telah pergi dari hidupku. Oh, mengapa? Oke. Lalu kita lanjut yang ini.
yang versi MacBook Air yang sebelumnya. Sakitnya akan seperti ini, kau telah pergi dari hidupku. Oh, mengapakah kau tinggalkan aku seperti. Oke. Jadi untuk kualitas audionya itu mirip-mirip, tapi kalau yang baru ini suaranya itu lebih jernih ya, cukup jauh lah untuk lebih jernih. Tapi kalau misalnya sisanya kayak bass gitu ya mirip-mirip kalau bagi gua. Lalu setelah ini kita bakal ngetes, oh ya ini musiknya sama ya, jadi kita ngecek musiknya tadi juga sama-sama lagunya Judika yang Judulnya Tak Mungkin Bersama. Setelah ini kita langsung coba ngetes untuk ngetik-ngetik gitu ya di Word. Oke, sekarang kita nyoba buat ngetik. Kita mulai dari MacBook yang versi sebelumnya ini atau versi lawasnya. Kita mulai dulu ngetik di 20 kali bir iniannya. Feel-nya enak, ciri khas Mac untuk ngetik enak. Lalu ini agak nge-lag karena ini kan lama udah penuh ya data-data video gua gitu sebelumnya. Oke, untuk ngetik ya feel MacBook gitu enak. Kalau yang ini kita samain ukurannya sama-sama 20. Kita ngetik juga sama. Oke, untuk feel ngetiknya sendiri bagi gua sama-sama enak ciri khasnya MacBook. Untuk feel-nya enak lah, gak ada bedanya. Mungkin cuma bedanya di sensitivitas touchpad aja. Yang ini agak agak terlalu kencang gitu. Kalau yang ini tuh lebih smooth dan lebih enak. Sama tadi SSD-nya lebih kencang yang ini. Ya jelas ya masih baru, SSD-nya juga berbeda ya jenis SSD ini. SSD yang terbaru, yang ini juga SSD dulu di awal-awal kalau nggak salah. Kita save aja. Setelah itu kita akan bandingkan sisi eksterior. Oke, ini dia penampakan bagian cover belakang atau bagian belakang atau depan ya gitu ya. Perbedaan yang sangat mencolok itu ada satu yang benar-benar mencolok, yaitu di versi yang non 2020 yang sebelum versi terbaru ini, dia tuh lambang Apple-nya tuh nyala. Kalau yang terbaru ini justru dipangkas fitur nyala itu, jadi sekarang tuh nggak nyala gitu, jadi lambang Apple biasa aja. Untuk ketebalannya sendiri sebenarnya sama sih, cuma beda di bezel aja. Kalau yang baru nih bezelnya lebih tipis, sama ini kelihatan agak tebal karena dipasangin cover. Oke, mungkin perbedaan berikutnya di sisi eksteriornya tuh ada pada pencolokan flash disk USB dan lain sebagainya. Kalau yang versi lama ini dia menggunakan USB normal dan casnya juga normal MacBook kayak sebelumnya gitu. Kalau yang versi baru ini dia menggunakan Type C, dari segi USB Type C dan juga pengecasannya juga Type C, jadi seperti HP gitu, jadi bisa ganti-gantian casnya. Untuk chargernya sendiri juga seperti ini tadi ya, jadi ini chargernya yang terbaru, dia Type C, tinggal dicolok doang di sini, selesai. Kalau yang baru ini dia tidak butuh konektor tambahan. Kalau yang lama dia butuh konektor tambahan ya. Kalau yang lama seperti ini, yang model memanjang, magnetis, dan butuh konektor tambahan karena seperti ini. Nah, baru kita klikin di sini, magnet dia di sini langsung. Nah, mungkin itu perbedaan yang paling mencolok. Dan juga touchpadnya tadi ya, sama bezelnya yang baru lebih tipis. Itu aja mungkin perbandingan dari sisi eksterior. Oke, terakhir kita masuk pada tahap kesimpulan. Kesimpulannya, karena yang versi terbaru ini dia diproduksinya di tahun 2020-an. Jadi dia kelebihannya tuh fiturnya lebih canggih. Dia sudah menggunakan teknologi ke depan seperti dengan pengecasan Type C, USB Type C dan sebagainya.
Dan dari segi Mac OS-nya juga dia sudah versi yang terbaru. Lalu juga looknya itu juga yang lebih compact gitu, dia bezelnya nggak tebel dan lain sebagainya. Dan juga dia di bagian casannya itu lebih enak gitu, karena kita nggak perlu beli adapter. Dan juga SSD-nya, SSD ini sedikit berbeda, dimana SSD-nya kecepatannya itu emang lebih cepat di versi yang 2020. Oke, untuk yang versi yang lama ini dia sebenarnya enak, memiliki keunggulan justru dibanding versi yang baru. Mungkin dari segi teknologi dan pengacasan atau dari segi USB-nya dia masih kalah canggih ya. Kalau yang baru pakai Type-C ini masih konvensional. Tapi ada satu yang menjadi kelebihan, yaitu adalah tadi itu yang di belakang sini. Jadi dia di belakangnya itu ada backlight-nya di sini. Ini backlight Apple yang nyala ini. Bagi saya ini adalah suatu hal yang penting gitu, karena jadi lebih kelihatan mewah gitu kalau dari belakang. Dari sisi depan sini orang lihatnya, jadi orang lihat kita itu lebih mewah, lebih gimana gitu kalau logo Apple yang nyala. Kalau yang MacBook yang baru itu kenapa disunat gitu fiturnya, padahal itu menunjukkan sisi kemewahannya. Oke, overall jika kalian punya budget, pilih yang mana? Itu kan. Kalau gue saranin, kalau kita kan di Indonesia ya, kalau gue saranin yang versi lama udah oke. Kalau misalnya lu pingin upgrade ke versi yang baru juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lu lebih suka yang lama dan pastinya lebih murah yang lama juga ya, yang lama aja udah bagus banget. Dan di Indonesia juga masih banyak yang jual kok yang ini. Oke, mungkin itu aja kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.